A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita, di mana pada kesempatan ini kita akan mentadaburi surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang pertama. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang pertama, ya. Al-Hajj. Ya. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Saja sekali, kemudian bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhatin وتضع كل ذات حمل حملها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Sadaqallahul azim wallahu a'lamu bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Ini nida ya dalam Al-Qur'an tuh. Nida panggilan dalam Al-Quran ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nabiyyu, ada juga ya ayyuhal kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, ada juga ya bani Israil. Kalau kalimatnya itu ya ayyuhalladzina amanu khusus yang dipanggil itu orang beriman saja. Yang tidak beriman tidak hai. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian saum dan sebagainya. Kemudian kalau dalam Al-Quran ada ya Bani Israel, wahai Bani Israel, yang dipanggil itu adalah orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian ada juga ya ayyuhal kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, yang dipanggil itu orang-orang kafir, kebalikan dari beriman. Sebaliknya ada ya ayyuhalladzina amanu, dan yang selanjutnya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini yang dipanggil itu ya manusia umum yang beriman ataupun yang tidak beriman selama dia manusia, keturunan anak-anak Adam, bukan keturunan monyet ya. Ada enggak manusia keturunan monyet? Enggak ada ya. Entah apakah saat sekarang di buku sejarah masih dipelajari. Kalau dulu tuh ada kan ya. Jadi semacam terdoktrin gitu bahwa manusia itu dulunya itu monyet, terutama mungkin yang jadi guru itu kan tahu tuh ada buku pelajaran sejarah manusia diarahkan ke sana. Ada, ingat saya tuh dulu belajar Homo sapien, Meganthropus electrus sebagainya. Terus ada evolusi. Ternyata ini merupakan teori dari seorang ateis yang komunis ya, Darwin gitu. Jauh-jauh hari kan udah dijelaskan bahwa ya Yohanes kullukum wahid wa kullukum min adam wa adamu min turab wa la farqa baina arabiyyin wa la ajamin wa la aswadin wa la abyanin illa bittaqwa. Ya Yohanes, wahai sekalian manusia, kullukum wahid, kalian tuh dulunya satu. Kullukum min adam, kalian tuh dari Adam. Wa la farqa baina arabiyyin wa la ajamin. Tak ada bedanya antara orang Arab sama orang Ajam. Orangnya bukan orang Arab, wala aswadin wala abyadin, dan tak ada bedanya juga antara orang yang hitam dan yang putih. Illa bittaqwa, melainkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah, robbakum, kepada Rob kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Robba itu kalau dalam terjemah umum kan Tuhan, tetapi dalam makna literatur itu Robbun itu maknanya adalah Al-Mudabbir, yang mengatur, kemudian Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki, kemudian An-Nafi, Ad-Darru, yang memberikan kemanfaatan, kemadharatan, Yuhyi wa Yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Jadi bertakwalah kalian kepada Rob kalian tuh, kepada yang mengatur hidup kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian, yang memberikan kemanfaatan dan kemadharatan, yang menghidupkan dan mematikan kalian. Apa itu takwa? Takwa itu secara lugawi itu adalah wiqayah, hati-hati. Bertakwalah, hati-hatilah kalian. Takwa ittaqu. Dialog antara Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab. Ketika bertanya apa makna takwa, dijawab dengan tamsil, jika engkau berjalan ke atas bukit, di bukit tersebut ada batu, ada lubang, ada kerikil, ada duri gitu kan. Kira-kira ketika kamu berjalan bagaimana? Ya saya akan hati-hati, itulah takwa. Takwa itu maknanya adalah hati-hati katanya itu.
Hati-hati dalam hidup ini, ya. Oleh karenanya, ini sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau jumhur ulama, beda lagi. Jumhur ulama itu lebih luas lagi. Ketika ditanya tentang takwa itu maknanya adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Jadi ittaqu rabbakum, maknanya laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Imam Al-Ghazali mendefinisikan takwa itu 3 katanya itu. Karena takwa itu ada huruf taknya, ada huruf qofnya, ada huruf wawunya. Takwa itu kata Imam Ghazali, kalau taknya itu tawadu. Orang takwa itu tanda-tandanya dia tawadu, katanya tidak sombong. Tidak sombong kepada Allah, berarti dia tunduk pada aturan Allah, lebih mendahulukan Allah. Kalau mutakabir, sombong pada Allah, berarti menolak perintah Allah, melanggar hukum Allah. Kedua, tawadu di hadapan manusia. Artinya merendah hati, tidak sombong. Kalau dia lebih tua, bertemu sama yang lebih muda, menganggap yang muda itu lebih baik dari dia. Ini yang muda, yang ini ketemu sama orang muda, ini orang muda ini lebih baik dari saya, umurnya lebih muda, dosanya lebih sedikit gitu. Ketika orang muda ketemu yang lebih tua, sebaliknya merasa yang lebih tua itu lebih baik. Oh, dia ilmunya lebih banyak, pengalamannya lebih banyak, asam garamnya lebih banyak. Apa itu tawadu? Tidaklah engkau melihat orang, melainkan engkau melihat dia lebih baik dari engkau. Tetapi jika engkau ketemu orang, maka engkau merasa lebih baik, itulah riak-riak takabur itu. Ya, ilmu, orang-orang yang tahap pertama belajar satu ilmu, ya, merasa diri biasanya sombong. Ketika makin dalam, level kedua, ketika dia belajar satu ilmu akan tawadu, rendah hati. Level ketiga lebih tinggi lagi. Ketika orang semakin dalam lagi belajar ilmu, dia akan merasa walaupun banyak ilmu, merasa tidak punya ilmu, merasa kurang ilmunya. Jadi orang yang tinggi ilmu, itulah yang ilmu padi itu biasanya lebih hikmah, lebih soft ya, lebih tenang, lebih beda dengan yang baru gitu kan. Begitu yang juga yang ketika dia mungkin euforia, ketika susah tiba-tiba lagi mendadak banyak harta muncul. Tapi kalau sudah biasa mungkin dia merasa itu adalah titipan Allah, ya tawadu aja, rendah hati. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Inna, sesungguhnya, zalzalata, goncangan, as-sa'ah, sa'ah itu nama lain dari hari kiamat. Inna, sesungguhnya, zalzalata sa'ati, goncangan di hari kiamat itu syai'un azimun, merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi nyeritain apa nih Al-Hajj ini, luar biasa ya. Al-Hajj, tapi mengawalinya itu mengingatkan untuk bertakwa, perintah. Kedua, khobar, berita untuk menerangkan, ingat satu saat nanti akan terjadi hari kiamat, dan goncangannya itu adalah goncangan yang sangat luar biasa. Apalagi dulu tuh Bapak Ibu ya, 14 abad yang lalu masih banyak orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Itu diabadikan dalam surat An-Naba itu ya. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Amma yatasa'alun, tentang apakah mereka orang-orang kufar itu saling bertanya-tanya, saling berdiskusi. Jadi lagi nongkrong-nongkrong buat kumpulan, di antara bahan diskusinya itu mendiskusikan hari kiamat gitu. Amma yatasa'alun anin naba'il azim, mereka mendiskusikan tentang berita besar. Kata Ibnu Katsir itu tentang hari kiamat. Alladzihum fihi mukhtalifun, di mana mereka itu
Di dalam hari kiamat itu mukhtalifun, saling berselisih pendapat. Saling berselisih pendapat. Gitu. Jadi ini bakal ada, ini tidak ada. Mereka nggak punya sandaran. Kalau Al-Quran udah memberikan landasan. Dan kita nggak perlu berselisih. Kita mah udah, kalau udah sikoh percaya sama Allah, ya konsekuensinya harus percaya juga dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal harus terima aja. Nggak perlu harus ada pembuktian. Dan itu 14 abad yang lalu, sekarang pun 14 abad kemudian masih ada orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat. Siapa? Di antaranya yang ateis, orang komunis gitu. Tidak percaya adanya Tuhan, maka pasti tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Seperti itu. Nerangkan Sayyidun Azim. Yaqulu ta'ala amiron ibadahu bitaqwahu. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa. Ya. Wa mukhbiron lahum bima yastakbiluna min ahwali yaumil kiamati. Sekaligus mengabarkan, memberitahukan kepada mereka tentang apa yang akan terjadi yastakbiluna di masa yang akan datang, min ahwali yaumil kiamah, di hari kiamat nanti, wazala zilha wa ahwaliha, dan sekaligus goncangan-goncangan dan keadaan-keadaannya. Wa qad ikhtalafal mufassirun fi zalzalatis saati hal hiya ba'da qiyamin nas min kuburihim yauma nusyurihim ila aradatil qiyamah aw zalika ibarah an zalzalatil ardi qabla qiyamin nas min ajdathihim. Para mufassir, para ahli tafsir mengatakan bahwa hal ini ada perbedaan pendapat tentang masalah goncangan hari kiamat itu. Apakah itu ba'da qiyamin nas min kuburihim? Apakah goncangan itu terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kuburannya? Ya, yauman nusyur, yaitu di hari mahsyar itu. Jadi pendapat pertama, apakah ini goncangannya itu setelah manusia dibangkitkan di alam kubur gitu kan ya. Auzalika ibaroh anzal zalatil ardi qabla qiyamin nas min ajdathihim, atau apakah goncangan ini tuh terjadi sebelum adanya hari kiamat, artinya menjelang hari kiamat itu. Ini ada perbedaan pendapat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, surah Az-Zalzalah. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi itu mengeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Ini ada perbedaan pendapat seperti itu. Namun ini penjelasannya sangat panjang. Jumhurul mufassir, kebanyakan para mufasir menyatakan bahwa goncangan ini bukan goncangan ba'dal kiamat, bukan goncangan setelah manusia dibangkitkan nanti setelah mati, tetapi goncangan ini adalah menjelang hari kiamat. Saya baca ini penjelasannya agak panjang juga ya, jadi intinya langsung aja. Goncangan ini, yang namanya goncangan itu goncangan menjelang, arti menjelang hancurnya alam semesta ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hari kiamat itu syai'un azim gitu, sesuatu yang sangat besar gitu kan ya. Makanya dalam hal ini ya, kalau kita perhatikan ya, innallaha ta'ala lama faragu min khalqis samawati wal ardi. Ini hadisnya dia. Ketika Allah Ta'ala sudah selesai menciptakan langit dan bumi, gitu ya. Kemudian di sini khalaqas sur, maka Allah menciptakan as-sur. Fa'atahu Israfil, kemudian sur itu diserahkan kepada Israfil, malaikat Israfil. Sudah ada itu ya, Israfil.
fahuwa wadi'uhu ala fihi syakhisi bi basarihi ilal arsy yantaziru mata yu'mar. Kemudian sur itu diserahkan ke malaikat Israfil, kemudian oleh malaikat Israfil diletakkan ala fihi. Apa fihi itu? Mulut. Diletakkan di mulutnya. Gitu ya. Fihi syakhis bi basarihi ilal arsy yantaziru. Jadi sudah siap-siap nunggu perintah saja. Untuk apa kalau disimpan di mulut itu? Untuk ditiup seperti itu. Nah, qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wa masur. Wahai Rasul, apa itu sur itu? Qala, maka Rasul menjawab kornon. Kornon itu tanduk. Jadi semacam tanduk ya. Trompet semacam tanduk. Fakaifa huwa, bagaimana bentuknya? Maka disebutkan kornon azim. Itu kornon tanduk yang azim, yang besar, yang luar biasa, itu yang dahsyat. Yunfahu fihi salas nafakhat, di mana tanduk itu nanti akan ditiup sebanyak 3 tiupan. 3 tiupan. Al-ula nafkhatul faza'. Tiupan yang pertama akan menyebabkan goncangan. Kalau Israfil sudah niup, akan terjadi goncangan. Kemudian wathaniyatu nafkhatus sa'iq. Kedua itu, tiupan yang kedua itu terjadinya itu ya kehancuran, goncangan, kemudian kehancuran, kiamat lah bahasa kitanya itu hancuran. Sampai semuanya mati. Ya, wasalisatu, dan yang ketiga nafkhatul qiyam li rabbil alamin, adalah tiupan ketiga menjadikan semua manusia bangkit kembali dari zaman Nabi Adam sampai akhir ya, seperti itu. Maka ini salah satu hal yang sangat penting harus kita ketahui hal ini. Baik, kita lanjut nih. Menarik juga ya. Yang kedua. Yauma tarawunaha. Jadi ayat yang kedua itu merupakan penjelas dari ayat yang pertama tentang hari itu ya, goncangan hari itu. Yauma, yaitu pada hari tarawunaha, di mana engkau itu akan melihat ya, yaitu hari di mana engkau akan melihat, apa katanya, tazhalu kullu murdiatin amma ardu'at, di mana pada saat itu wanita-wanita dia itu akan lalai terhadap anak-anak yang disusukannya. Watadu'u kullu zati hamlin hamlaha, dan wanita-wanita yang hamil akan meletakkan. Jadi apa yang ada dalam kandungannya, maksudnya tiba-tiba langsung melahirkan. Artinya langsung bahasa gaulnya apa ya? Langsung gitu ya. Belum waktunya melahirkan, belum waktunya keluar dari perut seorang wanita, tapi sudah langsung keluar gitu kan. Wataron nasa, dan engkau akan melihat manusia sukaro, dalam kondisi mabuk ya. Wa mahum bisakaro, padahal sebenarnya mereka itu tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itu sangat syadid. Ini ayat yang kedua ini hanya sebagian saja yang Al-Quran ceritakan tentang hari kiamat nanti. Kalau seorang ibu sayang gak kepada seorang anaknya, apalagi sudah lama misalnya berumah tangga gak punya anak, tiba-tiba punya anak, pasti sayang. Kedua, siapapun ibu pasti akan merasa iba kepada yang namanya bayi.
Wanita yang bukan ibu kandungnya saja ketika melihat bayi pasti langsung muncul rasa sayang. Tiba-tiba ingin menggendong aja. Padahal bukan anaknya. Atau karena saking sayangnya si bayi tersebut disusuin oleh tetangganya sehingga menyebabkan ada saudara sepersusuan. Saking sayangnya gitu kan. Dan gak mungkin ketika orang itu melihat bayi muncul rasa benci, sayang. Jangankan gitu, seandainya Bapak Ibu ya, kita buka pintu rumah kita pagi-pagi subuh-subuh. Ketika buka pintu rumah ternyata ada kardus isinya bayi, nggak mungkin dibuang, langsung digendong. Bahkan kalau nggak jelas orang tuanya diangkat anak aja deh gitu kan. Tapi nanti ketika terjadinya hari kiamat, seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya, dalam kondisi anak tersebut disusuin. Kalau disusuin tuh standar usianya berapa Bu? 2 tahunan ya. Tiba-tiba langsung melepaskan bayi tersebut. Bahkan melupakan bayi tersebut. Bahkan mungkin bisa saja melemparkan bayi tersebut. Saking apa? Zalzalah. Saking dahsyatnya goncangan hari kiamat. Dahsyat langsung. Duk, udah ini lagi. Lupa diri. Lupa kepada bayi, lupa kepada anak, lupa pada suami, lupa pada saudara. Udah bingung. Udah, yang dipikiran itu selamat atau tidak. Dahsyat. Kalau misalnya enggak sedahsyat amat Bapak Ibu sekalian. Dalam kondisi darurat pun orang tua pasti akan melindungi anak. Beberapa kali saya melihat dan membaca ada bencana-bencana alam. Saya lihat jasad seorang ibu memeluk anaknya. Ada kasus kebakaran di satu tempat. Ternyata ada 2 jenazah yang gosong. Yaitu ibu lagi memeluk anak. Si ibunya gosong, anaknya pun gosong. Lagi dipeluk begini. Dalam kondisi kebakaran. Ada longsor. Gempa bumi. Itu relawan dahsyat. Ternyata ketika digali, melihat seorang anak kecil bayi masih hidup. Di atasnya itu seorang ibu. Jadi si ibu itu melindungi jasad anaknya pas ada goncangan tersebut. Mungkin dalam pikiran dia itu, gak apa-apalah yang terluka saya, yang penting jangan anak saya yang masih kecil. Sampai segitunya. Mungkin bisa aja ketika dalam kondisi tertentu pun ketika ada penembakan mungkin lebih baik ditembak tuh saya dibanding anak saya. Dan dalam kehidupan kan kita kan gitu. Orang itu rela mati-matian demi anaknya. Bahkan mungkin rela mengeluarkan biaya. Bahkan nyawa dikorbankan demi anak. Tapi itu tidak berlaku di hari kiamat nanti. Saking dahsyatnya. Langsung lempar gitu saja. Ini saya pakai kajian ini ya. Tadaburnya untuk meresapinya itu. Bayangkan dahsyatnya seperti apalah kiamat itu. Belum berbicara tentang masalah surat Al-Zalzalah ya. Belum membahas tentang surat Al-Qiyamah. Belum membahas tentang surat Al-Haqqah, belum sampai ke baru ini aja mentadaburi lafad gitu. Kenapa kok bisa seorang wanita nyusui melepaskan bayinya? Kalau dalam surat Al-Zalzalah itu sampai gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas yang ringan. Itu seperti apa dahsyatnya? Kalau gunung saja berterbangan, bagaimana dengan manusia? Itu mulai itu kiamat itu. Dan itu dijelaskan dalam Quran tuh. Belum sih kiamatnya belum terjadi. Tetapi sudah diceritakan. Kenapa sudah diceritakan? Untuk memberitakan bahwa satu saat itu akan kejadiannya akan sedahsyat itu. Kan dalam Quran tuh ada qasasul Quran, kisah Al-Quran. Kisah Quran tuh kan terbagi. Ada kisah yang lalu, yang sudah terjadi. Dan yang sudah terjadi itu wajib kita yakini. Walaupun kita belum melihat bukti. Dan tapi banyak bukti gitu kan. Baru mendengar Al-Quran wajib yakin. Enggak perlu harus lihat prasasti dulu, harus percaya aja.
Kayak cerita bagaimana Adam sama iblis, cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Ibrahim, cerita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang itu kan masa lalu. Itu sejarah, qasas kisah Quran. Ada juga kisah-kisah Al-Quran yang belum terjadi tapi sudah diceritakan. Itu pun wajib kita yakinin. Konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ada Al-Quran. Dongeng itu kata orang-orang kafir 14 abad yang lalu. Muhammad bawa cerita-cerita dongeng aja. Sekarang pun masih ada orang-orang yang begitu mungkin mencemooh, kisah apa sih Al-Quran tuh. Asatirul awalin, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu gitu. Bukan, Al-Quran bukan dongeng. 1/3 kisah. Bahkan ayat-ayat tentang kisah lebih banyak dari ayat-ayat tentang hukum halal haram. Ya. Kebetulan disertasi S3 saya kan ngebahas tentang kisah Al-Quran. Itu mendalami kisah Al-Quran. Jadi ayat-ayat tentang kisah lebih banyak dari ayat-ayat hukum halal haram. Nunjukkan bahwa di antara metode dakwah, metode pembinaan, metode pendidikan terhadap umat itu di antara yang paling bisa banyak merubah akhlak, meningkatkan keimanan itu tentang kisah. Setiap anak senang mendengar kisah. Orang tua senang dengar kisah, senang. Bahkan kalau ada kejadian-kejadian pasti ngomongnya gitu, gimana ceritanya gitu. Ceritanya bagaimana ya gitu kan, kisahnya seperti apa. Udah fitrah, senang gitu. Apalagi kisah-kisah menyentuh. Dan kalau mendengar kisah, orang yang mendengarnya itu tidak merasa diceramahi. Itu metode itu dakwah kisah. Dan kisah yang level tingkat tinggi kisah Al-Quran. Kedua ada kisah-kisah dari hadis, ya, qasasul hadis, qasasul Quran. Kemudian juga kisah-kisah orang soleh. Termasuk juga momen Maulid Nabi itu kan menceritakan kisah. Apa tujuannya? Litajdidil iman, memperbarui keimanan. Kalau kita mendengar kisah-kisah hikmah, kisah-kisah orang soleh akan memperbarui iman kita. Apalagi sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau diulang-ulang gitu, nggak akan bosan-bosan dengar kisah-kisah Nabi gitu ya, ahlaknya. Karena selama ini kita akui belum maksimal kita mendalami kisah Nabi itu, apalagi anak-anak kita gitu kan. Maka momen itu bagus gitu diceritakan. Nah, kembali kepada yang tadi ini belum terjadi tapi akan terjadi dan pasti bakal terjadi itu. Dahsyatnya. Orang sibuk mikiran amal masing-masing. Makanya sering suka saya sampaikan di saat itu ya. Suami itu tidak akan lagi bertanya kabar istrinya. Walaupun di dunia kita sayang ke istri, di akhirat mah enggak, di alam mahsyar mah. Istri sangat sayang ke suami, nanti di sana enggak. Saking dahsyatnya itu lupa. Sayang ke anak, anak sayang ke orang tua, di hari akhirat enggak, lupa semuanya. Aman. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Kemudian engkau akan lihat begitu banyak wanita-wanita hamil tiba-tiba melahirkan, bahasanya gitu kan. Keguguran saking kagetnya gitu kan wanita yang lagi hamil itu. Dan kalau wanita lagi hamil tiba-tiba melahirkan, itu kan bagaimana Bapak Ibu bisa melihat, mungkin merasakan penuh darah ya, belum lagi ada ari-arinya sebagainya, sakit. Tapi di saat itu udah nggak diperhatikan yang begituan, langsung berlarian dalam kondisi penuh darah, dalam kondisi ari-ari kemana-mana gitu kan, jangan kemana, dan sudah nggak dirasa rasa sakit itu enggak kan. Biar kalau orang lagi memikirkan sesuatu, fokus kepada sesuatu, kadang rasa sakit itu nggak terasa, udah nggak inget makan lagi gitu, saking pikiran tuh fokus ke satu hal gitu. Kenapa ini ada musibah sampai lupa makan, nggak lapar juga nggak dirasa, ada masalah pusing, banyak hutang ditagih-tagih, karena fokusnya mikiran hutang deadlock, sampai nggak inget makan, nggak inget minum gitu. Saking fokus ke masalah, di
hari kiamat lebih-lebih dari itu. Wanita melahirkan. Apalagi hal yang kecil yang emang tidak dalam kondisi melahirkan. Wataron nas, dan engkau melihat manusia sukaro. Sukaro itu mabuk, seperti orang hilang akal gitu. Wah mau bisa, padahal mereka nggak mabuk minum khamar sebelumnya. Cuman kayak orang mabuk. Mabuk tuh bingung gitu, nggak jelas ya gimana. Saking kagetnya. Saya ada rekaman ketika terjadi tsunami tahun 2004 di Aceh. Detik-detik menjelang tsunami itu kan. Itu diceritakan. Ada dokumen tuh orang tuh pada bingung tuh naik motor, naik mobil harus lari kemana, bingung kemana. Orang berlarian, udah pada bingung. Itu baru tsunami yang pada saat itu memakan 200.000 orang. Itu kan 200.000 orang. Sampai jenazahnya pun itu kan dikubur massal. Jenazah numpuk pakai bulldozer, tuk gitu kan, langsung masukin gitu. Masukin gitu. Sudah nggak ada rupanya, udah hancur jasadnya gitu kan, ada yang kepala nggak ada, tangan nggak ada. Mau mandikan bagaimana? Satu-satu pun gimana, udah gitu kubur itu kan. Yang masih utuh ya masih bisa terselamatkan gitu ya. Dibungkus plastik gitu ya, seperti orang yang meninggal dunia tenggelam di laut ya, masukin plastik aja gitu. Udah enggak kain kafan lagi gitu kan, enggak jelas. Yang selamat adalah mereka-mereka yang menyelamatkan diri ke masjid Baitur Rahman itu. Itu kan ada dokumentasi ketika tsunami, mereka yang di masjid itu, dan anehnya apa? Di Aceh itu, kemukjizatannya, keanehan itu. Masjid-masjid gak hancur, kan ada dokumentasinya itu. Rumah sebelah hancur, tapi ini masjid ada, ini masjid ada, ini masjid ada. Silahkan Bapak Ibu flashback lagi tentang tsunami Aceh 2024. Masjid aja seketik itu. Itu luar biasa, masjid-masjid aneh, ini masjid ada, masjid utuh, yang lain mah udah rata. Itu kan banyak foto-fotonya. Allahu Akbar. Rumah Allah gitu kan. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sembunyi langsung ke masjid. Mungkin ketika saat itu tsunami dia ada di masjid, alhamdulillah selamat. Saksi matanya masih banyak, walaupun itu kejadiannya sudah berapa tahun yang lalu. Sekarang biskor, walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itu sangat pedih. Bersambung lagi sepertinya ya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Yang benar dari Allah, yang selesai pribadi. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.